Babak 16 besar Liga Champions langsung menghadirkan banyak partai final kepagian. Ambisi juara Real Madrid bakal dijegal Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Sementara Liverpool yang diunggulkan menjadi kandidat terkuat harus bertemu Paris Saint-Germain. Calon unggulan juara lainnya seperti Arsenal, Barcelona, dan Bayern Munchen juga langsung mendapat lawan-lawan yang tangguh. Cetak Gol coba merangkum prediksi 16 besar Liga Champions sebagai berikut. PSV Eindhoven versus Arsenal. PSV Eindhoven datang ke babak 16 besar dengan kejutan besar usai menyingkirkan Juventus. Skuad bareng comeback menang 3-1 meski sempat dibungkam dengan skor 2-1 pada leg pertama. Performa hebat pasukan Peter Bosz ini sampai bikin Manuel Locatelli kesal dengan performa Juventus. Sangat menyakitkan karena kami menggenggamnya dan membuang kesempatan lolos. Kami semua bertanggung jawab, mereka bermain lebih baik dari kami, kata kapten Juventus tersebut. Lolos ke babak 16 besar nggak serta-merta bikin PSV bisa bernafas dengan lega. Pasalnya skuad Boren sudah ditunggu salah satu unggulan juara yakni Arsenal. Demi melawan kekuatan The Gunners, PSV bakal mengandalkan lini serang andalannya. Kombinasi mematikan Noah Lang dan Johan Bakayoko sukses mengoleksi 27 gol dan 16 assist di musim ini. Duo maut ini juga dibimbing langsung oleh pemain berpengalaman seperti Luuk de Jong dan Ivan Perisic. Kedua veteran ini telah mengoleksi 20 gol dan 17 assist sepanjang musim ini. Berbeda dengan PSV, lini serang Arsenal justru kehabisan amunisi penyerang. Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli sedang dilanda cedera hamstring. Gabriel Jesus juga harus absen hingga akhir musim karena mengalami cedera ACL. Lini serang yang pincang bikin Mikel Arteta mulai pesimis melawan PSV. Kami pernah bermain melawan mereka adalah tim yang sangat bagus. Pertandingan ini akan sangat sulit seperti pertandingan Liga Champions lainnya, ujar sang pelatih. Sikap pesimis Arteta ini dianggap berlebihan karena Arsenal sejatinya diunggulkan juara. Dilansir dari Opta, The Gunners punya peluang besar mencapai 21,4%. Real Madrid versus Atletico Madrid. Babak 16 besar langsung memaksa Real Madrid dan Atletico Madrid bertemu lebih cepat. Los Blancos yang baru menyingkirkan Manchester City harus kembali menghadapi laga yang berat. Pasalnya, pasukan Carlo Ancelotti selalu kesulitan menang saat melawan Atletico Madrid. Los Blancos terakhir kali mengalahkan Los Rojiblancos pada 10 Januari 2024 di Copa del Rey. Meski begitu, El Real masih unggul head to head saat melawan Atletico Madrid. Dari 50 pertandingan, Real Madrid berhasil menang 21 kali, sementara Los Rojiblancos hanya 13 kali. Kombinasi trio penyerang Los Blancos juga diprediksi sulit menembus pertahanan kokoh Atletico Madrid. Robin Lenormand dan Jose Maria Gimenez bakal menjadi tembok kokoh Los Rojiblancos. Dilansir dari FotMob, Atletico Madrid menjadi tim paling sulit dibobol di La Liga musim ini. Pasukan Diego Simeone baru kebobolan 16 kali dari 24 pertandingan. Los Rojiblancos juga bakal menumpuk banyak pemain di lini pertahanan. Strategi ini dipakai Simeone demi mengakali trisula mengerikan Real Madrid. Meski sulit, Alan Shearer masih menjagokan El Real bisa melewati rintangan Atletico Madrid. Itu adalah kompetisi mereka. Mereka tahu seberapa baik mereka melakukannya. Jadi Real Madrid sangat kuat dan tanpa diragukan lagi adalah favorit saya untuk menang, ujar pandit BBC tersebut. Namun prediksi Shearer ternyata berbeda jauh dengan analisis Opta. Los Blancos hanya menjadi unggulan ke-6 dengan peluang juara hanya 7,4%. Meski begitu, mental juara Los Blancos diprediksi masih lebih kuat dibanding Atletico Madrid. Namun keunggulan El Real ini nggak bikin Simeone gentar. Pertandingan yang hebat dan kami siap. Ketika Anda memilih menjadi pelatih, Anda menginginkan yang terbaik. Anda berusaha menghadapi lawan terkuat dan bersaing di semua kompetisi untuk menang. Borussia Dortmund versus Lille. Kemudian ada duel kuda hitam sengit antara Borussia Dortmund kontra Los Lille. Die Borussien sendiri melaju ke fase gugur setelah susah payah melewati babak playoff. Beruntung perwakilan Bundesliga ini bisa mengandaskan perlawanan Sporting Lisbon. Dortmund kembali digendong Sergio Guirassy yang mencetak salah satu gol kemenangan.
Bahkan striker asal Guinea ini menjadi top scorer sementara dengan catatan 10 gol. Performa gacor Guirassy ini bakal disokong oleh Jamie Gittens dan Karim Adeyemi. Dua Gen Z milik Dortmund ini sama-sama telah mengemas 4 gol. Kombinasi Guirassy, Gittens, dan Adeyemi menyumbang 90% dari total 22 gol di Borussia di League Pass. Namun ketajaman pasukan kuning diprediksi bakal berkurang saat berjumpa Lille. Skuad Los Dogues punya modal berharga untuk mengalahkan Dortmund. Pasukan Bruno Genesio menjadi satu-satunya klub Liga 1 yang lolos tanpa lewat playoff. Lille yang finish di posisi 7 klasemen sukses membuat Atletico Madrid dan Real Madrid bertekuk lutut. Los Colchoneros yang bermain di markas sendiri dihabisi dengan skor 3-1. Sementara Los Blancos secara mengejutkan tumbang di tangan Lille dengan skor 1-0. Jonathan David menjadi bintang utama saat bertemu dua klub dari kota Madrid ini. Juru gedor asal Kanada tersebut sukses menggendong Lille lewat gelontaran 6 golnya. Dortmund wajib waspada karena korban keganasan David ternyata bukan cuma duo Madrid. Penyerang 25 tahun ini juga sukses membobol gawang Juventus dan Liverpool. Paris Saint-Germain versus Liverpool. Paris Saint-Germain menunjukkan performa impresif selama musim 2024-2025. Les Parisiens justru semakin ngegas setelah ditinggal pergi Kylian Mbappe. Peningkatan drastis ini nggak lepas dari tangan dingin Nasser Al-Khelaifi selaku pemilik klub. Emir Qatar ini berani mengincar bibit muda potensial seperti João Neves, Willian Paco, dan Desir Doué. Nasser Al-Khelaifi juga berhasil merayu Vicha Kvaratskhelia untuk memperkuat lini serang. Kekuatan PSG juga semakin mematikan dengan gacornya Bradley Barcola serta Ousmane Dembele. Kedua pemain ini sudah menyumbangkan 39 gol untuk skuad Les Parisiens. Luis Enrique berhasil menepati janjinya untuk membuat lini serang PSG semakin mengerikan meski ditinggal Kylian Mbappe. Saya masih berpikir bahwa kami lebih baik. Angka-angka menunjukkan hal itu. Para pemain menganggapnya sebagai tantangan. Tentu saja kami ingin mempertahankan Kylian karena semua orang mencintainya. Tetapi tim merespon pada level yang spektakuler, ujar Luis Enrique. Sementara itu Liverpool nampaknya sudah nggak sabar untuk berduel dengan PSG. The Reds siap mengerahkan kekuatan penuh di babak 16 besar Champions League. Arne Slot selaku juru taktik menganggap tim asal Prancis sebagai tantangan besar. Dirinya mewaspadai armada Luis Enrique yang tampil ngegas pada fase playoff. Seperti kami, PSG memuncaki liga domestik dan sedang dalam laju tak terkalahkan yang panjang. Ini jadi gambaran soal tantangan yang akan kami hadapi. Tapi ini juga tantangan yang sangat kami nantikan. Tahu kalau kami juga sangat pantas lolos. Di sisi lain, The Reds datang dengan kepercayaan diri tinggi karena didukung oleh Opta. Media asal Inggris ini menjagokan Liverpool untuk menyabet trofi si kuping besar dengan kans 21,4%. Kebab mini frozen isi 10 bisa kamu dapatkan dengan harga 15 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Club Brugge versus Aston Villa. Club Brugge akan kembali bertemu Aston Villa di babak 16 besar Champions League. Sebelumnya, kedua tim pernah berduel sekali selama League Pass berlangsung. Saat itu, wakil Belgia menang tipis 1-0 melalui sepakan penalti Hans van Aken. Pasukan biru hitam mampu meredam ganasnya lini serang The Villains yang cuma mencatatkan 1 shot on target. Kali ini Club Brugge mengusung ambisi untuk mengulang keberhasilan yang sama. Nicky Hayden selaku pelatih bakal kembali menerapkan skema serangan balik mematikan. Transisi menyerang Club Brugge terbukti ampuh meredam perlawanan Atalanta di fase playoff. Wakil Italia itu dipaksa tunduk dalam 2 pertandingan dengan skor agregat 5-2. Terlebih lagi tim biru hitam diperkuat beberapa pemain muda potensial. Salah satunya adalah James Dine Talbi yang tampil moncer sepanjang musim ini. Winger 19 tahun tersebut telah membukukan 7 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Kecepatan dan kemampuan olah bola Talbi berhasil mempertajam lini serang klub Brugge. Selain itu, Nicky Hayden juga masih punya Ardon Jasari sebagai motor penggerak lini tengah. Pemain asal Swiss itu punya kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Di sisi lain, Aston Villa menunjukkan performa mengesankan di ajang UCL.
The Claret and Blues lolos otomatis ke babak 16 besar usai menduduki peringkat ke-8. Alhasil, performa apik ini langsung disokong pihak manajemen yang jor-joran di bursa transfer musim dingin. Yang paling mengejutkan, Unai Emery mampu mendatangkan Marcus Rashford dan Marco Asensio. Kedua pemain ini diprediksi bakal membuat barisan penyerang The Villains semakin garang. Apalagi Rashford dan Asensio sama-sama punya pengalaman yang cukup panjang di ajang Champions League. Benfica versus Barcelona. Langkah mengejutkan Benfica berlanjut usai mengalahkan AS Monaco di babak playoff. Pasukan elang terbang harus berjuang dengan susah payah sampai akhirnya menang agregat 4-3. Sepanjang dua leg ini, sosok Orkun Kokcu jadi pemain yang paling berperan penting. Selain mengatur tempo permainan, gelandang kreatif asal Turki juga mencetak gol penentu kemenangan. Namun sayangnya kiprah Benfica terancam cuma sampai babak 16 besar. Pasalnya lawan yang bakal dihadapi bukan lagi sekelas AS Monaco, melainkan Barcelona. Publik Estadio Dalus pun berharap keajaiban, lantaran di atas kertas Los Chules jauh lebih diunggulkan. Dari 10 pertemuan terakhir, Benfica cuma bisa mencuri 2 kemenangan dari raksasa Spanyol. Dominasi Blaugrana di ajang Liga Champions pun diprediksi bakal terus berlanjut. Pasalnya sepanjang PES League, tim asuhan Hansi Flick tampil sangat mengerikan. Dari 8 laga, Barcelona sukses menyarangkan 28 gol ke gawang lawan. Catatan ini menjadikan Lamine Yamal dan kawan-kawan menjadi kesebelasan yang paling produktif. Di sisi seberang, tim besutan Roger Smith cuma bisa mengemas 16 gol. Butuh usaha keras bagi Benfica untuk membuat kejutan tambahan. Namun walaupun diunggulkan, Barcelona ogah memandang tim lawan sebelah mata. Hansi Flick menyadari kalau raksasa Portugal ini punya peluang untuk membuat malu Los Chules. Dan terbukti, kedua tim sudah saling berhadapan di PES League, tepatnya di laga ke-7. Saat itu laga berjalan sengit dengan skor 4-5 untuk kemenangan Barcelona. Melawan Benfica akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka memberikan banyak masalah saat kami bertemu pada fase Liga. Tidak ada lawan yang mudah, ucap Hansi Flick waspada. Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen. Bayern Munchen harus merasakan nasib kurang baik di ajang Champions League meredam lini serang Bayern yang tampil mandul. Beruntungnya gak skor 3-2. Namun Bayern sudah ditunggu oleh lawan berat di babak 16 besar. Pasalnya FC Hollywood akan beradu kekuatan dengan sesama wakil Jerman yakni Bayer Leverkusen. Terlebih lagi tim besutan Xabi Alonso tampil cukup impresif di Champions League musim ini. Die Werkself menempati peringkat ke-6 dengan torehan 19 poin selama League Pass. Catatan tersebut dipercantik dengan solidnya lini pertahanan Leverkusen, sebab Jonathan Tah dan kawan-kawan hanya kebobolan 7 kali di UCL. Selain itu, Leverkusen juga nggak pernah kalah dari De Rotten sepanjang musim ini. Dalam 3 pertemuan, anak asuh Xabi Alonso berhasil meraih 1 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Bahkan sang entrenador disebut sudah menyiapkan taktik khusus guna meredam permainan Bayern Munchen. Beberapa di antaranya dengan menerapkan pressing tinggi dan man-to-man marking. Strategi ini terbukti mujarab pada pertemuan terakhir kedua tim di ajang Bundesliga. Penyerangan Die Rotten dibuat lumpuh total tanpa melepas satupun shot on target. Rekor buruk ini mengulang sejarah kelam The Bavarians pada tahun 2008 silam. Saat itu Bayern Munchen gagal melepas tendangan ke arah gawang saat menghadapi Wolfsburg. Feyenoord versus Inter Milan. Feyenoord akan menatap laga kontra Inter Milan di babak 16 besar dengan penuh optimisme. Pasalnya klub Liga Belanda ini secara mengejutkan sukses melewati AC Milan di babak playoff. Kemenangan itu terasa lebih manis karena ex-striker mereka Santiago Gimenez hanya bisa gigit jari. Pemain yang kini membela Rossoneri harus melihat mantan klubnya melaju ke babak berikutnya. Suasana baru juga dihadirkan oleh skuad di Sungai Mius dengan mengumumkan pelatih anyar mereka. Robin van Persie dikabarkan resmi kembali ke Stadion De Kuip. Kehadiran Van Persie di Feyenoord diprediksi bakal membuat Julian Carranza dan kawan-kawan tampil lebih menyerang. Skuad Ruud Witte bakal tampil ngotot melakukan pressing tinggi dan merebut bola dari kaki lawan. Taktik tersebut sudah terbukti sejak dirinya melatih SC Heerenveen. Pelatih 41 tahun ini sukses membuat tim lawan kehilangan bola 127 kali, berbanding 83 kali saat mereka ditangani Kees van Wonderen.
Meskipun punya model pressing ketat, Van Persie perlu mewaspadai taktik Simone Inzaghi. Pasalnya, skema 3-5-2 andalan Nerazzurri diprediksi bakal bikin ex-bintang Belanda tersebut putar otak. Feyenoord harus bersiap menghadapi tekanan tinggi dari Inter. Duet Federico Di Marco dan Denzel Dumfries di sisi bek sayap yang terkenal cepat dan tangguh. Selain itu, duo bek sayap Nerazzurri tersebut berpotensi merepotkan lini belakang Feyenoord. Quillincy Hartman dan Givar Yorit diprediksi akan sulit meredam agresivitas Di Marco dan Dumfries. Selain itu, Inzaghi akan menumpuk lebih banyak pemain di lini depan untuk mengurung klub asal Rotterdam tersebut. Skema ini dinilai bakal menyulitkan Feyenoord membangun serangan sejak awal laga. Terbukti saat Inter menghadapi AS Monaco di lanjutan UCL pada Januari lalu. Skuad besutan Adi Hutter ini kesulitan menembus pertahanan Nerazzurri hingga tak mencatat satupun shot on target. Rompi pria dewasa dari berlian yang bisa kamu dapatkan mulai dari harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan persaingan tim-tim besar Eropa menjelang babak 16 besar Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah tim favoritmu akan melaju jauh hingga ke partai final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.